Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Faisyah Ramadhani, NIM IF 02222019 dan rekan saya Nandana Pangestu Muhammad dengan NIM IF 02222037. Di sini kami akan menjelaskan perancangan sistem informasi absensi mahasiswa menggunakan QR code. Untuk penjelasan lebih lanjut, simak video berikut ini. Oke, di sini jadi saya akan menjelaskan tentang perancangan sistem informasi absensi mahasiswa menggunakan QR code yang beranggotakan saya, Faisyah Ramadhani, dan Nandana Pangestu. Jadi absensi menjadi bagian dalam kegiatan perkuliahan. Kehadiran mahasiswa menjadi bukti bahwa seorang mahasiswa telah hadir di dalam perkuliahan. Absensi juga menjadi penilaian yang sudah ditetapkan oleh perguruan tinggi. Namun, saat ini proses absensi masih menggunakan cara manual yang menjadikan absensi sulit dikelola dan rawan kecurangan. Maka dibutuhkan sistem absensi mahasiswa yang terkomputerisasi dalam proses pendataan dan pengelolaan data sehingga lebih cepat, efisien, dan akurat. Teknologi QR Code adalah cara yang menjadikan proses absensi menjadi mudah dan berjalan otomatis serta terkomputerisasi sehingga akan meminimalisir kecurangan mahasiswa dalam proses absensi. Karena QR Code akan berubah, sistem akan menghasilkan fitur scanning QR dari aplikasi yang ada di smartphone mahasiswa dan akan terekam di database yang ada. Oke, untuk pendahuluan, absensi kehadiran menjadi salah satu indikator yang penting dalam proses belajar mengajar, salah satunya di perguruan tinggi. Absensi mahasiswa menunjukkan keaktifan mahasiswa tersebut dalam menghadiri perkuliahan. Absensi juga dijadikan sebagai salah satu poin penting akhir mahasiswa dalam proses perkuliahan tersebut. Saat ini banyak mahasiswa yang masih menyimpan absensi kehadiran ini dengan menanyakan pada teman sekelas karena sistem absensi yang masih manual. Pada era digital ini, teknologi QR Code menjadi solusi inovatif dalam berbagai bidang, termasuk manajemen kehadiran. Menurut Kurniawan dan Utomo pada tahun 2018, QR Code atau Code QR adalah salah satu jenis kode batang dua dimensi atau kode matrik. Kode hasil pengembangan perusahaan dan Software ini yaitu sebuah divisi di perusahaan Danso Corporation Jepang. Kode QR pertama kali dikenalkan ke publik pada tahun 1994. Untuk membaca sebuah kode batang atau kode QR dibutuhkan dengan namanya QR scanner atau pemindah QR. Kelebihan utama QR code adalah kemampuannya menyimpan data yang lebih besar dibandingkan dengan barcode konvensional, serta dapat dengan cepat dipindai menggunakan perangkat mobile. Dengan memanfaatkan keunggulan QR code, perancangan sistem absensi mahasiswa menggunakan QR code menjadi alternatif yang menarik. Sistem ini tidak hanya mempermudah proses absensi, tetapi juga memberikan kecepatan dan akurasi pengumpulan data kehadiran. Aplikasi absensi mahasiswa menggunakan QR Code ini berisi manajemen wakil mahasiswa dan data dosen, manajemen data jadwal mata kuliah, manajemen data absensi menggunakan scan QR Code yang dimiliki oleh mahasiswa. Dengan adanya pembuatan sistem absensi ini dapat memberikan solusi agar memudahkan admin serta dosen dalam mengelola serta memantau data absensi mahasiswa sebagai salah satu penilaian penting di dalam perkuliahan. Lalu yang kedua ada metode. Yang pertama, metode penelitian. Rancangan sistem informasi absensi mahasiswa, pengumpulan data yang baik sama membantu di kebutuhan pengguna dan memastikan bahwa sistem yang dikembangkan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Di sini ada beberapa metode pengumpulan data yang dapat digunakan. Yang pertama ada wawancara, yang kedua ada kuesioner, yang ketiga ada observasi, yang keempat analisis dokumen, yang kelima adalah pemetaan proses, keenam pilot testing, dan yang terakhir ada studi literatur. Untuk penggabungan beberapa metode pengumpulan data ini agar hasilnya lebih komprehensif dan akurat dengan mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang kebutuhan dan konteks pengguna, perancangan sistem informasi absensi mahasiswa dapat lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Yang kedua, ada metode pengembangan sistem. Metode pengembangan sistem atau perangkat lunak yang dikenal sebagai Software Development Life Cycle atau SDLC. Metode waterfall merupakan salah satu metode dari SDLC yang pengembangan sistemnya tertua sebab sifatnya yang natural. Metode waterfall merupakan pendekatan SDLC paling awal yang digunakan untuk pengembangan perangkat lunak. Urutan dalam metode waterfall bersifat serial yang dimulai dari proses perancangan, analisa, desain, dan implementasi pada sistem. Metode ini dilakukan dengan pendekatan yang sistematis, langkah demi langkah yang dilalui harus diselesaikan satu persatu dan berjalan secara berurutan. Oleh karena itu disebut waterfall. Metode waterfall menurut Ian Summerville
Pada tahun 2011, metode waterfall memiliki tahapan utama dari waterfall model yang mencerminkan aktivitas pengembangan dasar. Terdapat 5 tahapan pada metode waterfall. Oke, dapat dilihat di gambar ini. Yang pertama ada requirement analysis dan definition, merupakan proses analisis kebutuhan pengguna untuk mengetahui tujuan batasan serta layanan pada suatu sistem. Dalam tahap ini, kebutuhan didefinisikan secara detail dan digunakan sebagai spesifikasi sistem. Yang kedua ada sistem dan software design, merupakan proses perancangan sistem berdasarkan kebutuhan dengan membangun keseluruhan arsitektur sistem. Perancangan perangkat lunak melibatkan kegiatan identifikasi dan mendeskripsikan abstraksi sistem, perangkat lunak dan hubungannya. Yang ketiga ada implementation dan unit testing. Pada tahap ini, rancangan perangkat lunak diimplementasikan sebagai unit program, lalu diuji menggunakan strategi pengujian unit. Yang keempat ada integration dan system testing. Dalam tahap ini, unit program diintegrasikan satu sama lain agar fungsi dapat berjalan, lalu diuji menggunakan strategi pengujian integrasi. Yang terakhir ada operation dan maintenance. Dalam tahap ini, sistem dirawat jika ditemukan error atau meningkatkan unit implementasi, serta meningkatkan layanan sistem. Di sini saya akan menjelaskan analisis dan perancangan sistem. Yang pertama, use case diagram dan alur use case. Use case diagram merupakan pemodelan untuk kelakuan atau behavior sistem informasi yang akan dibuat. Use case diagram digunakan untuk mengetahui fungsi apa saja yang ada di dalam sistem dan yang berhak menggunakan fungsi-fungsi tersebut. Di sini terdapat 3 user. Yang pertama mahasiswa. Mahasiswa dapat melakukan login, absensi scan QR code, dan mengakses jadwal kuliah. Yang kedua dosen. Dosen dapat melakukan login, mengakses jadwal kuliah, dan mengelola absensi. Yang ketiga ada admin, dapat melakukan login, input data dosen dan mahasiswa, mengakses jadwal kuliah, mengelola absensi, dan rekap absensi. Untuk alur berjalannya use case, nomor use case yang pertama, nama use case login mahasiswa, aktor mahasiswa, deskripsi. Use case ini digunakan untuk menjelaskan dari proses login mahasiswa pada sistem absensi berbasis QR code. Precondition memasukkan data pada halaman login. Post condition, aktor akan masuk ke menu utama. Alur berjalannya use case. Aksi aktor, satu memilih menu login sebagai mahasiswa, yang kedua aktor memasukkan NIM dan password. Reaksi sistem akan mendeteksi NIM dan password. Kemudian jika data benar, aktor akan berhasil masuk ke menu utama sistem. Kemudian jika data salah akan muncul message NIM dan password salah. Yang kedua, login dosen. Aktor yang melakukan dosen, deskripsi use case ini digunakan untuk menjelaskan dari proses login dosen pada sistem absensi berbasis QR code. Precondition memasukkan data pada halaman login. Post condition, aktor akan masuk ke menu utama. Alur berjalan use case, aksi aktor pertama, aktor memilih menu login sebagai dosen. Kedua, aktor memasukkan NID dan password. Reaksi sistem akan mendeteksi NID dan password. Kemudian jika data benar, aktor akan masuk ke menu utama sistem. Kemudian jika data salah akan muncul message NID dan password salah. Kemudian yang ketiga, alur berjalannya use case login admin. Yang pertama, aktor memilih menu login sebagai admin. Yang kedua, aktor memasukkan ID admin dan password. Reaksi sistem akan mendeteksi ID admin dan password. Kemudian jika data benar, aktor akan berhasil masuk ke menu utama sistem. Kemudian jika salah, akan muncul message ID admin dan password salah. Yang keempat, alur berjalannya use case absensi scan QR code. Aksi aktor memilih menu absensi. Kedua, aktor melakukan scan QR yang telah disediakan. Kemudian reaksi sistem akan mendeteksi data mahasiswa serta mencocokkan dengan jadwal mata kuliah. Jika data benar dan data tepat waktu, aktor akan berhasil melakukan absensi dan akan muncul message absensi berhasil. Jika data salah, akan muncul message mohon maaf, absensi gagal. Kemudian yang kelima, alur berjalannya use case input data dosen dan mahasiswa.
Aksi aktor masuk ke menu utama sistem. Yang kedua, aktor memilih menu input data. Tiga, aktor memasukkan data mahasiswa dan dosen. Dan sistem akan menyimpan data mahasiswa dan dosen. Alur perjalanan use case nomor 6, mengakses jadwal kuliah. Aksi aktor masuk ke menu utama sistem. Yang kedua, aktor memilih menu jadwal kuliah. Kemudian sistem akan menampilkan jadwal kuliah. Yang ketujuh, alur perjalanan use case mengelola absensi. Aktornya dosen dan admin. Aksi aktor masuk ke menu utama sistem. Yang kedua, aktor memilih menu mengelola absensi. Kemudian reaksi sistem akan menampilkan data absensi masuk. Alur perjalanan use case nomor 8, rekap absensi. Aktornya admin. Aksi aktor akan masuk ke menu utama sistem. Aktor memilih menu rekap absensi, kemudian reaksi sistem akan menampilkan data rekap keseluruhan absensi sepanjang semester. Kemudian yang kedua, activity diagram. Diagram aktivitas atau activity diagram merupakan bentuk khusus dari state machine yang bertujuan memodelkan komputasi dan aliran kerja yang terjadi dalam sistem atau perangkat lunak yang sedang dikembangkan. Untuk activity diagram yang pertama, yaitu login mahasiswa. Dimulai dari aktor memilih menu login sebagai mahasiswa, kemudian aktor memasukkan username dan password, kemudian sistem mendeteksi mahasiswa. Jika valid, akan masuk ke menu utama, jika tidak valid akan muncul message. Yang berikutnya, activity diagram login dosen. Aktor memilih menu login sebagai dosen, kemudian aktor memasukkan username dan password. Sistem akan mendeteksi data dosen. Kemudian jika data valid akan masuk ke menu utama, jika tidak valid akan muncul message. Selanjutnya, diagram activity scan QR yang dilakukan oleh mahasiswa. Aktor masuk menu utama, kemudian aktor melakukan scan QR yang telah disediakan. Sistem akan mendeteksi data mahasiswa. Jika valid akan berhasil absensi, jika tidak valid akan muncul message. Yang berikutnya ada activity diagram login admin. Aktor memilih menu login sebagai admin, kemudian aktor memasukkan username dan password. Sistem akan mendeteksi data admin. Jika valid akan berhasil masuk ke menu utama, jika tidak valid akan muncul message. Berikutnya activity diagram input data. Dimulai dari aktor masuk ke menu utama sistem, kemudian aktor memilih menu input data, kemudian aktor memilih menu input data. Sistem akan menyimpan data dan mahasiswa dan dosen. Berikutnya activity diagram akses jadwal. Dimulai dari aktor masuk ke menu utama sistem, kemudian memilih menu jadwal kuliah. Sistem akan menampilkan jadwal kuliah. Kemudian berikutnya activity diagram mengelola absensi. Aktor masuk ke menu utama sistem, kemudian memilih menu mengelola absensi. Selanjutnya menampilkan data absensi masuk. Yang terakhir activity diagram rekap absensi. Aktor masuk ke menu utama sistem, kemudian memilih menu rekap absensi, kemudian sistem menampilkan rekap absensi. Yang ketiga, kelas diagram. Kelas diagram adalah diagram yang digunakan untuk mempresentasikan kelas, komponen-komponen kelas, dan hubungan antara masing-masing kelas. Ada 5 tabel di kelas diagram. Yang pertama, absensi mahasiswa, kemudian mahasiswa, dosen, admin, dan mata kuliah. Yang kelima, sequence diagram. Sequence diagram menggambarkan kelakuan objek use case dengan mendeskripsikan waktu hidup objek dan pesan yang dikirimkan dan diterima antar objek. Oleh karena itu, menggambarkan diagram sequence, maka harus diketahui objek-objek yang terlibat dalam sebuah use case beserta metode-metode yang memiliki
yang dimiliki kelas yang instansiasi menjadi objek tersebut. Yang pertama ada sequence diagram login mahasiswa. Dimulai dari mahasiswa masuk home login, kemudian memilih login mahasiswa, kemudian memasukkan username dan password. Server akan melakukan validasi. Jika berhasil, akan berhasil login dan masuk ke beranda. Jika gagal, akan kembali ke home login. Yang berikutnya ada login dosen. Untuk login dosen, alurnya sama seperti yang login mahasiswa. Kemudian ada sequence diagram absensi mahasiswa. Dimulai dari mahasiswa masuk ke beranda, kemudian pilih menu absensi, kemudian melakukan scan QR. Server akan memvalidasi. Jika berhasil akan tersimpan ke database, jika gagal akan kembali ke menu absensi. Kemudian ada sequence diagram tampil jadwal. Dimulai dari mahasiswa masuk ke beranda, kemudian pilih menu jadwal kuliah. Jika berhasil akan tampil jadwal kuliah, jika gagal akan kembali ke menu jadwal kuliah. Berikutnya ada sequence diagram input data. Dimulai dari admin masuk ke beranda, kemudian pilih input data, kemudian memasukkan input data. Jika valid, data akan berhasil masuk ke database. Jika gagal akan kembali ke menu input data. Kemudian sequence diagram mengolah absensi. Dimulai dari dosen min, yaitu aktornya, masuk ke beranda, kemudian pilih menu mengelola absensi. Jika berhasil akan tampil absensi yang masuk. Jika gagal akan kembali ke menu. Yang terakhir, sequence diagram rekap absensi. Dimulai dari aktor masuk ke beranda, kemudian pilih menu rekap absensi. Jika berhasil akan tampil rekap absensi. Jika gagal akan kembali ke menu rekap absensi. Oke, saya akan menjelaskan desain rancangan antarmuka dan wireframe. Desain user interface atau UI adalah proses yang digunakan desainer untuk membuat tampilan dalam tingkat lunak atau perangkat terkomputerisasi dengan fokus pada tampilan atau gaya. Tujuan dari desainer UI adalah untuk membuat desain antarmuka yang membuat pengguna mudah untuk digunakan dan menyenangkan. Lalu ini ada gambar 19 adalah gambar wireframe login mahasiswa. Di sini akan diisi oleh icon, lalu ada tampilan login mahasiswa, lalu memasukkan username, lalu ada password, lalu ada button login. Lalu ini untuk memilih tampilan untuk login sebagai mahasiswa atau dosen. Lalu untuk gambar selanjutnya, gambar 20 adalah desain antarmuka atau UI dari login mahasiswa. Lalu gambar 21 adalah desain UI login dosen. Lalu untuk gambar 22 adalah desain UI untuk beranda. Untuk beranda sendiri di sini akan tertulis profil dari siapa yang akan login, lalu ada info ini dari program studi dan NIM, lalu ada menu dari jadwal, backup absen, dan scan QR. Lalu selanjutnya ada gambar 23 adalah antarmuka jadwal mahasiswa. Di sini ada jadwal perkuliahan. Lalu ada gambar 24 yaitu desain QR dan scan QR. Ini untuk mata kuliah yang akan tampil pada QR. Lalu ini adalah scannernya. Lalu untuk gambar terakhir ada gambar antarmuka QR code. Antarmuka QR code ini adalah tampilan untuk dosen, jadi jadwal untuk dosen. Lalu kesimpulan, yang pertama, sistem absensi berbasis QR code yang telah dirancang merupakan solusi yang komprehensif, yang terbaru, dan meningkatkan proses absensi di lingkungan pendidikan. Dengan menggunakan teknologi QR code, sistem ini memberikan identifikasi unik untuk setiap sesi absensi, meningkatkan efisiensi dan keakuratan. Kelas utama seperti absensi mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan admin bekerja bersama untuk membentuk kerangka kerja yang terstruktur dan terkait erat. Informasi mahasiswa termasuk NIM dan nama dapat dikelola dan diakses melalui kelas mahasiswa. Sementara informasi dosen termasuk nomor induk
dosen dan nama dikelola melalui kelas dosen. Kelas mata kuliah fasilitasi manajemen informasi mata kuliah dengan menyediakan atribut seperti kode mata kuliah dan jumlah SKS. Sistem ini juga mencakup kelas admin yang memungkinkan untuk merekap kehadiran mahasiswa pada suatu mata kuliah, termasuk status kehadiran. Selain itu, kerangka kerja yang modular dan keterkaitan yang terdefinisi dengan baik memberikan fleksibilitas untuk mengembangkan pengembangan lanjutan, memungkinkan adaptasi sistem sesuai kebutuhan spesifik institusi atau organisasi. Dengan demikian, rancangan ini tidak hanya mempermudah proses absensi mahasiswa, tetapi juga menyediakan landasan yang kokoh untuk manajemen informasi yang efektif dan pengembangan berkelanjutan. Lalu ada saran untuk meningkatkan rancangan sistem absensi berbasis QR Code, disarankan untuk memprioritaskan integrasi dengan sistem informasi yang sudah ada di institusi, menjaga keamanan QR Code melalui inskripsi atau tanda tangan digital, merancang antarmuka pengguna yang ramah pengguna dan mudah dinavigasi, menambah fitur pelaporan dan analisis untuk memonitor kehadiran dan tren, lalu mengimplementasikan notifikasi otomatis untuk memberitahu dosen dan mahasiswa tentang perubahan atau informasi penting, serta memastikan pembaruan dan pemeliharaan rutin untuk menjaga keandalan sistem. Selain itu, disarankan untuk memberikan pelatihan kepada pengguna agar mereka dapat mengoptimalkan fitur sistem, memastikan ketersediaan teknis yang memadai, melakukan evaluasi periodik melibatkan pengguna, dan memastikan kepatuhan dengan regulasi privasi dan keamanan data yang berlaku. Dengan demikian, implementasi sistem ini dapat menjadi lebih efisien, andal, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna dan regulasi yang berlaku. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.